Pada tanggal 8 September 2022, warga sekitaran Pantai Marina Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sosok mayat tanpa identitas. Awalnya seminggu sebelum penemuan mayat tersebut, tepatnya pada tanggal 1 September 2022, seorang buruh harian bernama Slamet terlebih dahulu menemukan sebuah sepeda motor dalam keadaan hangus ketika hendak membersihkan rumput di sebuah lahan kosong milik Severoel Family, yang juga merupakan lokasi penemuan mayat tersebut. Pada saat itu Slamet nggak sadar bahwa di samping sepeda motor yang ditemukan juga terdapat sosok mayat. Jadi emang si lahan tersebut sudah lama terbengkalai sehingga rumput dan ilalang yang tumbuh tinggi menutupi mayat tersebut. Setelahnya Slamet sempat membiarkan penemuannya tersebut selama kurang lebih seminggu. Sebelum pada akhirnya tepat pada tanggal 8 September 2022, Slamet yang udah mulai curiga melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Polisi yang datang di tempat kejadian perkara setelah menerima laporan dari Slamet segera melakukan identifikasi. Dan barulah setelahnya diketahui bahwa ternyata bukan hanya terdapat sepeda motor yang gosong. Di sebelahnya juga tergeletak sosok mayat dalam keadaan tidak utuh dengan kondisi yang sudah hangus terbakar. Mayat yang pada saat ditemukan hanya tersisa tulang belulang tamak kepala ini, kemudian hari diidentifikasi sebagai milik dari seorang ASN bernama Paulus Iwan Budi. Selain karena cara pembunuhannya yang begitu sadis, kasus ini mendapatkan perhatian lebih dari publik setelah diketahui bahwa Paulus Iwan Budi merupakan saksi kunci dari sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat setempat. Lalu benarkah hilangnya nyawa Pak Iwan memiliki keterkaitan dengan statusnya yang merupakan saksi dari kasus korupsi tersebut? Dan seperti apa sebenarnya kronologi dari kasus pembunuhan ini? Warul, dan inilah kasus pembunuhan saksi korupsi. Oh ya, ini video ketiga yang aku buat. Jadi di channel ini aku akan upload video dari cerita kasus-kasus kriminal, hal-hal misteri dan juga segala sesuatu yang berbau konspirasi dari seluruh dunia. So kalau kamu relate dengan konten-konten seperti itu, make sure kamu subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Kalau udah, oke lanjut. Paulus Iwan Budi Prasetyo atau biasa sehari-hari dipanggil Pak Iwan merupakan seorang ASN berusia 51 tahun yang bekerja di kantor Bapenda Kota Semarang dengan jabatan terakhir sebagai seorang kasih penetapan. Diketahui Pak Iwan sudah mengabdi selama lebih dari 24 tahun di instansi yang dulunya lebih dikenal dengan BPKAD tersebut. Beliau dikenal sebagai seorang karyawan yang baik. Bahkan menurut kesaksian beberapa orang rekan kerjanya, Pak Iwan juga dikenal sebagai seseorang yang ramah, tetapi juga pekerja keras dan memiliki integritas yang tinggi. Pak Iwan tinggal bersama istri dan keempat anaknya di daerah Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Istri Pak Iwan bernama Teresia One Anggrawati, yang pada saat itu berusia 48 tahun. Bu Ane, begitu biasanya dipanggil, merupakan seorang ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya tidak lebih dari urusan rumah dan juga anak-anak. Mereka dikenal di lingkungan sekitar sebagai keluarga yang harmonis, dan bahkan hampir tidak pernah terlibat pertengkaran. Pak Iwan terakhir kali meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 seusai pamit untuk bekerja seperti biasa. Seperti yang diceritakan oleh Bu Ane, pada hari itu semua berjalan seperti biasa pada awalnya. Bu Ane sendiri mengaku tidak memiliki firasat buruk apapun sebelumnya. Pak Iwan dan Bu Ane yang sudah terjaga sedari subuh pada saat itu tengah menikmati kopi sambil berbincang-bincang. Ya, itu memang kebiasaan mereka setiap hari sebelum mulai aktivitas. Bu Ane bercerita bahwa kebiasaan ini merupakan salah satu cara mereka merawat keharmonisan rumah tangga mereka. Menurutnya, pagi hari adalah waktu yang paling berkualitas untuk bercengkrama dan bercerita satu sama lain. Intinya, komunikasi antara Pak Iwan dan Bu Ane memang terjaga sangat baik. Setelahnya, Pak Iwan kemudian beres-beres rumah lalu mandi dan bersiap-siap berangkat kerja. Sementara Bu Ane melanjutkan aktivitasnya dan menyiapkan sarapan untuk suami dan juga anak-anaknya. Bu Ane mengenang bahwa pada saat itu Pak Iwan sempat komplain bahwasanya Bu Ane salah menyediakan seragam yang akan dipakai oleh Pak Iwan pada hari itu. Bu Ane kemudian menyiapkan dan bahkan terlebih dahulu menyetrika seragam yang akan digunakan oleh Pak Iwan. Dan Bu Ane tentunya nggak sadar bahwa pada saat itu adalah kesempatan terakhir Bu Ane untuk melayani kebutuhan suaminya. Setelahnya, Pak Iwan sarapan bersama istri dan juga anak-anaknya. Lalu tepat pukul 6.30 pagi, Pak Iwan pamit.
Agenda Pak Iwan pada hari itu adalah untuk mengikuti sosialisasi terkait pajak yang diadakan oleh Bapenda di Hotel Gracia Semarang sebagai narasumber. Dan seperti biasa, sebelum berangkat, Pak Iwan berpamitan dan mencium kening istrinya. Hal yang disesali oleh Bu Ane pada saat itu adalah Bu Ane nggak sempat nganter Pak Iwan ke depan gerbang. Padahal itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Selain itu juga anak bungsu mereka belum bangun, padahal biasanya si bungsu ini yang selalu merengek-rengek ingin ikut ketika ayahnya pergi. Pak Iwan kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah. Dan semenjak itu, Pak Iwan tidak pernah pulang. Nah, sementara itu Bu Ane bergegas membereskan pekerjaan rumahnya. Hari itu, Bu Ane memang memiliki rencana untuk keluar rumah, dan selama seharian itu Bu Ane tidak melakukan komunikasi dengan Pak Iwan. Selain karena kesibukan dan juga urusannya, Bu Ane juga tahu bahwa Pak Iwan sedang dinas dan tidak bermaksud untuk mengganggunya. Bu Ane baru pulang ke rumah sehabis maghrib sekitar pukul 18.30. Dan pada saat itu Bu Ane mendapati Pak Iwan belum pulang. Barulah setelahnya Bu Ane mengirim Pak Iwan pesan WhatsApp. "Papa lembur." Begitu tulis Bu Ane dalam pesan singkatnya. Tetapi jangankan membalas, ternyata WhatsApp Pak Iwan juga tidak aktif. Terlihat WhatsApp Pak Iwan terakhir online sekitar pukul 8 pagi. Bu Ane belum merasakan kecurigaan apapun terkait hal ini, walaupun Bu Ane juga merasa aneh, karena Pak Iwan biasanya mengabari Bu Ane ketika akan pulang telat. Setelahnya Bu Ane membersihkan diri dan lalu menidurkan anak bungsunya. Mungkin karena kecapean, tak lama kemudian Bu Ane pun ikut ketiduran. Pada pukul 2 dini pagi, Bu Ane terbangun. Pada saat itu, Bu Ane tidak mendapati Pak Iwan ada di rumah. Bu Ane lalu beranjak dari tempat tidurnya, kemudian kembali melihat WhatsApp-nya. Dan ternyata memang tidak ada pesan balasan dari Pak Iwan. Bu Ane lalu kembali mengirim pesan singkat kepada Pak Iwan. Kemudian setelahnya, Bu Ane tetap terjaga hingga pukul 3 dini hari. Bu Ane yang mulai panik akhirnya memutuskan untuk menghubungi teman-teman kantor suaminya. Beberapa nomor dihubungi tetapi tidak ada yang mengangkat. Sampai pada akhirnya salah satu dari mereka mengangkat telepon. Nah, dari orang tersebut kemudian diketahui bahwa Pak Iwan tidak hadir dalam acara Bapenda tadi pagi. Kecurigaan mulai muncul di benak Bu Ane. Rasa khawatir yang tidak karuan mulai menyerang pikirannya. Satu-satunya kemungkinan yang terbayang oleh Bu Ane pada saat itu adalah Pak Iwan mengalami kecelakaan. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Kemudian Bu Ane membangunkan anak-anaknya yang sedang tertidur. Setelahnya dengan ditemani anak-anaknya, Bu Ane kemudian pergi menggunakan mobil menuju rumah sakit yang ada di sekitar. Beberapa rumah sakit Bu Ane kunjungi, tetapi suaminya tak kunjung ditemukan. Tak berhenti di situ, Bu Ane kemudian melanjutkan pencariannya di siang hari dengan ditemani adiknya. Namun hasilnya tetap nihil. Merasa ada yang tidak beres, Bu Ane kemudian melaporkan kehilangan suaminya tersebut ke Polrestabes Kota. Menurut keterangan Ibu Indriasari yang merupakan kepala dari Bapenda, bahwa Pak Iwan sudah lost kontak sejak pukul 8 pagi di tanggal 24 Agustus. Pada saat itu WhatsApp-nya masih aktif, namun ketika dihubungi, Pak Iwan tidak menjawab telepon. Hari-hari berlalu tanpa ada kabar, sementara kerinduan Bu Ane dan anak-anaknya sudah semakin memuncak. Bagaikan putus asa, setiap hari Bu Ane mengirimi Pak Iwan pesan di WhatsApp-nya, yang padahal WhatsApp Pak Iwan memang tidak pernah aktif semenjak hari kehilangannya. Kendati begitu, harapan Bu Ane tak pernah putus. Ia masih yakin bahwa suaminya suatu saat akan pulang. Misteri hilangnya Pak Iwan mulai mendapatkan petunjuk setelah pada tanggal 8 September 2022, polisi mendapatkan laporan dari seorang buruh yang sedang membersihkan rumput di sebuah lahan pinggir pantai marina milik Chef Royal Family yang bernama Slamet. Dengan ditemani mandornya, Slamet melaporkan penemuan sebuah bangkai motor dalam keadaan yang sudah hangus terbakar, yang sebenarnya pertama kali ditemukan olehnya seminggu yang lalu. Polisi yang menerima laporan dari Slamet langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Setelah sampai, polisi langsung memasang garis polisi di sekitaran TKP dan melakukan penyelidikan. Awalnya polisi hanya menemukan sebuah bangkai sepeda motor jenis Yamaha Mio berplat merah. Namun setelah diadakan penyelidikan lebih lanjut, ternyata juga didapati sisa-sisa mayat yang hanya tersisa tulang belulang. Selain itu juga polisi menemukan beberapa barang bukti lain berupa papan nama dengan tulisan Iwan Budi, lalu sebuah ikat pinggang, dan pisau yang diduga kuat digunakan untuk menghabisi korban. Semua barang bukti tersebut juga dalam kondisi terbakar. Sementara itu dengan dibantu oleh Satpol PP, polisi juga terus melakukan penyelidikan dan pencarian bagian lain dari tubuh mayat tersebut. Nah, sebagai informasi, pada saat ditemukan oleh polisi, selain dalam kondisi hangus, mayat tersebut juga sudah dalam kondisi termutilasi tanpa adanya bagian kepala, kedua tangan, dan bagian kaki sebelah kanan dari lutut ke bawah. Polisi dan Satpol PP bahkan sempat membabat rumput yang tumbuh tinggi di TKP. Tujuannya untuk mempermudah pencarian barang bukti lain dan bagian tubuh korban yang hilang. Sementara itu di belahan bumi yang lain,
Bu Ane yang masih setia menanti kepulangan Pak Iwan pertama kali dikabari terkait hal ini oleh adiknya. Pada awalnya Bu Ane tidak diberitahu alasan sebenarnya dari pemanggilannya tersebut. Adiknya hanya menyampaikan bahwa Bu Ane harus segera datang ke Polrestabes pada saat itu. Tetapi belum juga Bu Ane berangkat, Kapolres Kota Semarang dan Kapolda Jawa Tengah ternyata sudah ada di depan pintu rumahnya. Maksud kedatangan mereka tidak lain adalah untuk menjemput Bu Ane. Setelahnya, secara bersama-sama mereka berangkat menuju Polrestabes. Sepanjang perjalanan, tidak ada pembicaraan khusus yang menyinggung terkait penemuan mayat tanpa kepala tersebut antara Bu Ane dan Pak Kapolres dan juga Pak Kapolda. Semuanya dirahasiakan terlebih dahulu untuk menjaga kondisi dan juga perasaan Bu Ane. Nah, baru setelah sampai, Bu Ane diberitahu terkait tujuan pemanggilannya tersebut. Jadi intinya, polisi ingin memastikan apakah mayat hangus yang ditemukan tersebut merupakan mayat Pak Iwan. Sebenarnya polisi sudah mengantongi bukti, merujuk kepada barang-barang dan juga sepeda motor yang ditemukan di TKP. Tetapi polisi juga memerlukan bukti yang lebih kuat untuk mengidentifikasi mayat tersebut, berhubung pada saat ditemukan kondisi mayat tersebut hanya terisi satu tulang belulang. Mendengar hal tersebut, Bu Ane tertegun tidak percaya. Mungkin tidak akan ada yang bisa menggambarkan sesedih apa perasaan Bu Ane pada saat itu. Dunia seperti runtuh ketika mendengarkan keterangan dari polisi. Kendati begitu, Bu Ane masih berusaha sekuat mungkin untuk tetap tenang. Setelah mendapat persetujuan dari Bu Ane, akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan tes DNA. Sampel DNA diambil dari 2 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan Bu Ane untuk kemudian selanjutnya dicocokkan dengan DNA mayat tadi. Setelah beberapa hari menunggu, hasil dari tes tersebut akhirnya keluar. Dan ternyata memang benar, mayat hangus tersebut adalah Pak Iwan. Setelahnya, polisi semakin memperdalam penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ini. Polisi mulai menelusuri jalan-jalan yang dilewati oleh Pak Iwan pada tanggal 24 Agustus melalui rekaman CCTV dan juga kamera pengawas. Terpantau pada pukul 6.45, Pak Iwan melintas di depan SPBU Sumur Boto sesaat setelah beliau meninggalkan rumah. Lalu pada pukul 6.54, Pak Iwan terlihat melintas di depan Hotel Nurman, Jatingaleh. Nah, tepat pada pukul 7, Pak Iwan malah terlihat melintas di Jalan Gajah Mungkur depan Apkol Semarang melewati Hotel Gracia yang seharusnya menjadi tujuan Pak Iwan pada hari itu. Selanjutnya pada pukul 7.11, beliau melintas di depan kantor pekerjaan umum Jalan Madukoro. Dan pada pukul 7.24, Pak Iwan terpantau memasuki TKP di kawasan Pantai Marina. Dan itu merupakan posisi Pak Iwan yang terakhir diketahui, karena setelahnya Pak Iwan tidak terlihat lagi meninggalkan lokasi ini. Tidak pernah diketahui alasan Pak Iwan mendatangi lokasi tersebut, tapi seharusnya itu merupakan alasan yang sangat penting, mengingat pada hari itu Pak Iwan juga memiliki jadwal dinas. Dugaan-dugaan mulai bermunculan atas kasus pembunuhan Pak Iwan. Terlebih diketahui bahwa 2 hari sebelum Pak Iwan menghilang, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2022, Polda Jawa Tengah melayangkan surat kepada Bapenda Jawa Tengah. Surat tersebut berisi pemanggilan ASN atas nama Paulus Iwan Budi Prasetyo pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan status Pak Iwan yang merupakan saksi kunci dari dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan pada tahun 2021 terkait dana hibah yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2010 oleh PT Karya Deka Alam Lestari kepada pemerintah berupa 8 bidang tanah yang terletak di Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan pada penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan atas Manajemen Aset tahun 2015-2016, ditemukan banyak sekali kejanggalan dalam pemanfaatan aset ini. Pada hari itu, Pak Iwan menjadi satu-satunya orang pemerintahan yang dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait pensertifikatan tanah dan pertanggungjawabannya pada tahun anggaran 2010. Kasus ini diketahui terjadi pada saat Bapenda masih berada di satu atap dengan BPKAD. Pada saat itu, Pak Iwan menjabat sebagai bendahara pembantu pengeluaran. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bapenda Kota Semarang, Ibu Indriasari. Tahun 2010, setahu saya Pak Iwan itu adalah bendahara pembantu pengeluaran. Di sini ada namanya bendahara pembantu pengeluaran, itu ya bendahara kegiatan itu, Mbak. Jadi kegiatan itu bendaharanya memang Pak Iwan. Sehingga mungkin SPC kaitannya dengan anggaran itu mungkin yang tahu persis adalah Pak Iwan. Namun naas, sehari sebelum pemanggilan tersebut, Pak Iwan dinyatakan menghilang. Bu Ane selaku istri Pak Iwan mengaku tidak mengetahui perihal pemanggilan Pak Iwan pada tanggal 25 Agustus tersebut. Informasi ini baru dia dapat setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Pak Iwan. Yang diketahui oleh Bu Ane justru pemanggilan serupa beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Mei 2022. Pak Iwan tidak menceritakan dengan jelas terkait tujuan pemanggilannya di Polda. Beliau hanya menyebutkan bahwa pada saat itu dia dimintai klarifikasi. Menurut Bu Ane, walaupun mereka sangat intens berkomunikasi, Pak Iwan memang sosok yang jarang banget menceritakan permasalahan pekerjaannya di rumah. Sementara itu, polisi terus mengembangkan penyelidikannya. Berbagai kemungkinan ditelusuri.
Sempat ada dugaan bahwa kematian Pak Iwan didasari perasaan iri seseorang terkait wacana promosi jabatannya. Tapi pada akhirnya, semua mengarah kepada dua anggota TNI berinisial AG yang merupakan seorang perwira dan juga HRD yang merupakan seorang bintara. Keduanya diketahui mempunyai hubungan dekat dengan mantan wali kota Semarang yaitu Sukawistari, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi tanah hibah di Mijen yang melibatkan Pak Iwan sebagai saksi. Bahkan, menurut keterangan Komandan Pomdam Diponegoro yaitu Kolonel Rino Subudi, bahwa salah satu terduga tersangka yakni HRD merupakan suami dari keponakan Pak Sukawi. Ada hubungannya dengan kasus korupsi 2010 Bapak Sukawi itu ya kan. Ada keterikatan keluarga, istrinya itu adalah keponakannya kan gitu. Termasuk dua-duanya itu dekat dengan mantan wali kota Semarang. Hal ini semakin menambah kecurigaan polisi kepada kedua terduga tersebut. Terlebih, kasus pembunuhan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Terlihat dari bagaimana cara Pak Iwan dieksekusi. Kemudian barang-barang bukti yang sengaja dilenyapkan dengan cara dibakar, menunjukkan bahwa pelaku paham betul bagaimana menghambat dan membuat sulit penyelidikan polisi. Menurut keterangan Buane, beliau pernah bertanya tentang bagaimana Pak Iwan dihabisi sehingga jasad yang ditemukan hanya meninggalkan sisa tulang belulang kepada tim forensik. Kemudian dijelaskan bahwa kemungkinan besar korban dibunuh terlebih dahulu baru kemudian dimutilasi, sebelum akhirnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Hingga pada saat jenazah Pak Iwan dikemukan, potongan kepala, kedua lengan dan bagian kaki sebelah kanan dari lutut ke bawah tidak pernah ditemukan. Dan dengan berat hati, Pak Iwan harus dikemumikan dalam kondisi seadanya.